bisa dibilang semi damage-nya semi carry-nya juga. Tapi secara garis besar karena save itu ngambil semua. Kenapa save paling tajir bisa selalu di atas goldnya gitu kan? Karena dia sebagai jungle dia ngambil semua resource yang ada. Bahkan ada minion segala macam yang kita tahu gold dan juga butuh. Kalau memang dia kayak memang diperlukan untuk lebih jadi, ya udah dia ngambil. Meskipun riskan ya kalau Ya, misalnya ya, targetnya. ya, tapi tentunya DreamHack tidak bermain dengan resiko tersebut. Mereka nge-ban Kara dari Fanny. Ditambah lagi ada Irenes yang ditutup juga. Aku sangat suka sekali dua banningnya ini. Bener-bener dua banning yang kayak mempertimbangkan yang namanya data dari regional. Karena emang dua hero ini powerful banget kalau udah di tangan dari member Onyx. Iya, dua hero yang emang kita bahas tadi kan, spotlight utamanya. Dan sekarang dengan first pick yang terbuka, kayaknya untuk meta yang sekarang juga lebih banyak ya opsi di arah first pick ya. Banyak banget sih. Kayak tadi tiba-tiba Fatality juga dia pick Badang. Di posisi Sachin yang open. Tapi sekarang Kimi ya. Kimi mungkin bisa jadi satu opsi duluan nih. Fleksibel juga kan, bisa di mid, bisa di gold. Ya, dan karena ada Ben Basya juga gak sih? Kayaknya bagus banget kalau misalkan emang Kimi mau dimunculkan langsung. Buat sekarang first pick Kimi, dia flex juga. Onyx juga lumayan beberapa kali memunculkan flex picknya. EP juga kalau nggak salah dia pernah bawain Kimi gold lane. Tapi ya balik lagi, hyper carry damage physicalnya tetap ada di Chef. Iya. Mungkin kalau nggak Kimi ngambil pick off kali ya mungkin ya. Atau Farsha? Livi power banget dengan Farsha. Livi tuh selalu long range lah ya kalau metanya lagi Cecilia, Javier, Farsha. Oh LDR. Long range damage. Long damage rush. Ini pokoknya bukan long distance loh, bukan long distance. Roar. Iya, long damage rush. Tapi karena menurut gue sekarang long range damage bagus juga tau, masuk juga. Di meta sekarang ya tadi gue bilang kayak Parsha ketemu Assassin susah banget, betul. Tapi Assassin kena tetes Parsha juga sakit kok. Yeah. Even Novaria aja beberapa kali kayak muncul kan. Pick off. Kalian. Oh, aku suka sekali dengan mereka langsung memunculkan Kale ya. Jadi dari awal mereka udah nunjukin kalau mereka akan bermain dengan pick off. Tapi masalahnya, seperti kita tahu, ini beberapa kali juga Navilari sempat membawakan hero ini, Kale EXP. Jadi belum tentu untuk langsung di arah roamer untuk enggak. Gue fine sebenarnya demo kalian di XP atau di roamer. Yang pasti akhirnya ketika mereka kumpul mereka akan pick off. Kalian nggak akan pernah bisa solo kill sih. Gak akan bisa solo kill. Masih ada chance Chow. Ya, Chow aja Chow masih lebih ada chance daripada kalian. Build-nya kan. Iya. Damage-nya masih ada. Dia mau bikin damage semua juga kayak susah banget tau. Kalian itu dapetin solo kill. Tapi ya Kimi diambil udah jelas, tadi kita sempat bahas Kimi dan Kimi langsung diambil. Ya nih dibandingkan dengan memberikan Kimi juga kan, jatuhnya bakal berbahaya banget. Starlium beamnya akan sangat mengganggu sekali dan Fredrin. Kimi Fredrin kita udah melihat ini di match yang ketiga. Ya mungkin perbedaannya adalah DreamHack sepertinya ngeset untuk Kiminya di mid lane biar bisa team fight terus bareng sama Fredrin. Continuous team fightnya Fredrin dan Kimi ini bagus banget. Setuju banget sih. Fredrin pegangin siapapun yang ada di depan, dan Kimi juga dia kayak nembak siapapun yang ada di depan, dia nggak pakai cooldown skill, dia cuma pakai basic attack. Jadi enak banget. Wow, ini Kimi 1-1 sih Langsung kena Parsha agak sedikit migrain ya. ya. Iya, lagi sekarang Marsha juga nggak sendiri kan. Kalau ya ada Suyo juga ternyata jadi pilihan. Kalau aku melihat Suyo ya berarti emang di sini teman-teman dari Onyx pengen yang lebih aman aja untuk tabungan dari objektifnya. Setidaknya walaupun lawannya Fredrin, jadi kalau misalkan ada chance atau kesempatan untuk bisa mencuri Battle of Retribution-nya, mereka akan melakukan hal tersebut. Dibandingkan kayak Lin bilang tadi, mau pakai Haya, mau pakai Joy, mau pakai Lancelot, pusing juga sebenarnya ketemu sama Fredrin. Gak ada yang enak. Seenggaknya sekarang Suyo ada invulnerable-nya, dia selesai Retribution. Seenggaknya ya memang sih kalau lihat dari Fredrin, gue bisa bilang Fredrin lebih enak. Betul. Lebih enak, lebih cepat juga. Lebih cepat. Tapi ya mau gimana pun dengan ada Blade Surge yang tap ya bukan yang hold, dia masih bisa dodge dengan immune effect-nya. Itu yang mungkin bisa menyelamatkan dia salah-satunya. Beda sekarang udah spesifik ke gold. Nah, dengan adanya Iritel ya, yang lagi ditutup dengan ya space yang terbuka buat Onyx memang ada di area gold lane dan mungkin di area XP ya. Tapi untuk XP selama Uranus yang ditutup udah cukup aman. Tapi apalagi nih gold lane yang bakal jadi ancaman? Bokari ya. Tapi kalau Iritel aku setuju sih. Dia ada one-one, ada Kimi. Ini salah satunya kena flank. Udah pasti akan hilang seketika dengan heavy crossbow. Karena kita tahu kan betapa masifnya damage dari Iritel, apalagi ke one-one loh ya, dimana one-one ini nggak nyampe 2-3 detik udah pasti hilang karena heavy crossbow-nya Iritel. Oke. Tapi ya gue balik lagi mungkin ngeliatnya ke
Goldman ya. Kalau mau hasil late game ya itu dia pakai Moskov, Cloud juga lumayan oke sih sebenarnya untuk mainin Bima kan lawan lawan Kimi. Kalau memang mau burst damage Beatrix jadi follow up Kalea itu udah jadi kayak sinergi yang sangat-sangat sering kita lihat juga. Aku lebih suka itu sih. Beatrix Ya kalau Beatrix. Kalau Granger, Kalaupun emang nggak Beatrix ya Granger nggak ada lagi optionalnya. Karena karinya juga ditutup, jadi karinya nggak bakal muncul untuk saat ini. Instant burst down-nya nggak ada, dan yang paling memungkinkan untuk bisa memberikan penetration tinggi ya karena Fredrin udah pasti Beatrix dan Yuzong. Ya, emang ini mau dari sisi manapun ya. Aku merasa kalau misalkan emang Yuzong ini adalah tipikal hero yang memang cocok kalau misalkan bareng sama tank jungle. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti malam mau nge-rank ya, usahakan junglernya bawa tank kalau emang mau main Yuzong. Jangan sampai nanti tiba-tiba bawa Yuzong tapi junglernya Lancelot, Hayabusa. gue kasih alasannya nih, biar gak gampang ke trigger ultinya. Karena kalau Yuzong yang buka, dia maju ketemu satu orang, dia buka ulti, ya kabur dong orang ya. Nah kalau Fredrin duluan yang maju, Yuzongnya bisa nahan sampai benar-benar momennya pas, buka ulti, buka Black Dragon Form baru deh. Akai? Oh, kayak XP atau Roman? Wih, fleksibel nih. Tapi lawan Yuzong kayaknya mending kalian nggak sih? Lebih Mending kali ya sebenarnya. Tapi Cloud ya bener. Gue sempat mikir kalau Magical lagi tadi Nathan sih. Kalau aku malah mikir ke arahnya dari Lolita sekalian. Karena ini udah ada dua kan sekaligus, kayak ada One, ada Kimi dan wow, Angela Romer berarti ya. Oke. Wah. Angela Romer ya? Ini banyak kejutan. Ini bener-bener draft nyaman sih. Ini naga isi bihun ini. Iya. Gak isi bihun. Oke, berarti selengkap kalau gitu. Ini dia untuk drafting dari game yang pertama, match terakhir kita hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil ini dia Papulung dan Aul. Oke, terima kasih Devin, Lim dan juga KB ya. Setelah sekian lama akhirnya kita melihat lagi nih kombinasi antara Angela dan juga teman-teman yang lain. Iya, terutama Yuzong ya yang Iya. Iya, ternyata akhirnya kita ngeliat Yuzong lagi digunakan, apalagi kalau Angelanya skin summer kan. Buset deh. Naga pala bebek kayak. Tapi menarik sekali ya, karena balik lagi kita melihat hero-hero power juga. Tapi ada yang cukup mengejutkan nih. Apa tuh? Akai EXP kah yang dimunculkan juga, karena seperti apa yang Prof KB bahas tadi di panel, ngelihat dari Navilera ini kan lebih tipikal hero-hero screening ya, kayak ada Uranus dan sekarang Akai ini kan lebih ke yang memang bisa screening tapi lebih ke inisiasi juga berarti. Gue sempat nge-cashin Navilera dan sempat trauma juga ngeliat permainannya kalau dia pakai Hilda ya. Lo sempat juga nge-cast Navi PH dan Navi MY kan? Bukan mas, bukan Navilera ini mas, bukan. Oke, first blood. Terus buat mendadak bisa diamankan oleh Onyx Pertiwi, dan sekarang mereka masih ingin lebih. Ada Lucy yang mencoba untuk bisa kabur. Angela dengan Purify yang memang sudah dia keluarkan, tapi Navilera melihat dari kejauhan. Waduh, ingin lebih Navilera. Ini dia permainan dari Navilera yang begitu berbahaya. disundul panda. Ya, karena memang secara poke damage ya early game, terutama Farsa di atas dari Kimi jauh, dan Purify kembali tertrigger. Oke, satu yang terakhir dan Pau hampir saja. Untung ada anti graph ya untuk ngebuat dari Chemistnya selamat juga. Kalau nggak dia bisa menjadi nyawa ketiga yang Yap. teranggut. Oke, Sementara berhasil memancing tadi sepertinya pergerakan dari Day. Tapi setidaknya Navilera pun harus di bawah. kesedot ya, dia keseripet buntut naga tadi sedikit. Tapi ya ngelihat dari rotasi cepat yang dimainkan sama Onyx ya, save. Pede loh dia, maju, tetap maju sendirian ke bagian depan. Masih sama-sama level 3 tapi save. Gak bisa terlalu lama lagi dengan ada satu lapa gol yang akan mereka amankan dan berhasil diambil level 4. Yep, save ini tipikal yang memang mencari potensi kill sih. Iya. Dan kalau misalkan di saat dia kelihatan punya potensi, dia bakal coba untuk maju. Tapi sepertinya ada panggilan menuju ke arah dari Turtle saat lagi dalam 10 detik ke depan. Yap, itu dia teman-teman. Hampir saja tadi cukup terkaget-kaget, terheran-heran kita tadi melihat ada sebuah pergerakan yang cukup signifikan tadi di area mid, dan sekarang mereka berkumpul di area dari Turtle itu sendiri. 3 player Onyx dan tidak ada player dari Trimax. Walaupun sebetulnya ya secara adanya Yuzong ini kan biasanya enak banget kan buat bantu setup di Turtle kan. Dia bisa langsung Black Dragon Form, dia bisa ngincer lini belakangnya. Tapi karena memang dia naga versus panda di XP lane ini nggak kelar-kelar ya, jadi memang bener-bener ditahan banget nih, nggak sampai join dari kedua XP-nya. Dan sekarang berhasil Tidal Strike tadi, tapi Chamis masih berhasil untuk bisa mengamankan diri. Satu terakhir tadi masih gagal dihantarkan untuk Chamis dari Federal Strike. Iya, dan juga masih cukup tenang ya untuk tidak membuka Purify-nya dari Chemistnya. Sementara
Mereka ini kayak tahu-tahu aja gitu loh. Di mana aja positioning yang dimiliki oleh pemain dari DreamHack, dan Paul ada sendirian tertinggal di bagian belakang. Bisakah Paulnya bertahan karena satu terakhirnya tadi, dan sekarang masih membanting, masih sempat sambil mengamankan posisi dari Paul sendiri. Itu teknik defensif ya. Yep. Angkat aja udah nggak apa-apa. Tapi yang untungnya selamat juga untuk Pau-nya karena kebetulan dari flickernya masih belum ready. Oke, di arah top memang benar-benar ditahan banget sih ini untuk Day, nggak bisa terlalu banyak bergerak. Sementara dari Onyx mereka sudah mulai concern terhadap gold lane mereka, Yeah. Yipi, yang memang udah mulai dibantu. Walaupun memang dari Blast Kitty-nya ini belum terkena pick off ya, masih Oke. cukup aman. Wah, ini langsung disikat the day. Apakah ini adalah is end of the day untuk Day sendiri? Or it just a bad day? Nah, kita nggak tahu ya. Itulah yang terjadi karena tadi pergerakannya benar-benar langsung dikunci, dihalangi. Tapi perkara ada Akai aja ya, udah objektif, ikhlaskan lah. Ikhlas karena padahal tadi di Turtle 1 belum join loh. Iya. Dari Akainya juga kan. Dia benar-benar masih megangin juga untuk Day-nya. Sementara ada full plating plus turret yang hancur di menit yang ketiga. Ini udah dikantongin banget sama Seth yang udah snowball harusnya. Yap, dan Angelis harus mau pergi ke tempat yang jauh lebih aman karena wilayah defensif yang mereka miliki pun sudah langsung dihantam. Navilera, heavy spin belum mau dikeluarkan bola. Yap, dan Pau juga cukup nahan ya dari Yep. Tsunami Slam-nya. Dia tahu banget nih ada 2 Purify yang memang harus dipikirkan kembali untuk bisa memberikan inisiasinya. Sementara Turtle yang kedua sekarang sudah muncul. Cicilan sudah dilakukan juga oleh Yipi dan Pau. Oke, di area dari Turtle kembali. Tidak ada pemain-pemain dari DreamHack akan ke Angelis. Langsung dihantam begitu saja. Ada bantingan yang tercipta. Tapi Paul kali ini menjadi korban dengan tadi cross botting yang memang sudah dikeluarkan pula. Tapi pertarungannya langsung terpecah di atas tersebut. Bahkan ada Heavy Spin tadi mencoba untuk bisa memisahkan pertarungan. Navilera harus menghadapi Yuzong dengan Angela di dalam tubuhnya. Namun untuk kali ini Lucy mencoba untuk bisa mengejar. Ada Yipi, Dewa Patin, Furious Devil juga Dragon Tail. Tapi save damage yang besar bahkan hingga membuat player dan DreamHack pun Day harus merasakan lagi bagaimana pahitnya damage yang dia terima. Itu kelihatannya Yipi sama Seth ngeliatin doang dari jauh kan. Tapi karena memang kayaknya ngelihat dari ada hard guard di dalam tubuh dari Day, ini ngebuat mereka juga nggak mau terlalu maju. Ya. Di saat hard guardnya selesai baru dimajuin. Baru dihantam tadi tuh. Jadi bener di Kate dulu aja. Dan akhirnya apa yang dilakukan sama DreamHack tadi untuk dapetin 2 poin kill dibayar dengan hal yang begitu mahal juga oleh Onyx. Mereka dapetin 1 turret lagi di arah bottom lane. Dan bahkan tadi turtle-nya juga masih dipegang sama Seth. Oke. Nah, mereka kembali berhasil mendapatkan rotan tarik bagian bawah dan mid sekarang menjadi tujuan. Ini dia replaynya. Yap, ini replaynya ya. Kayak tadi ada crossbow of tank juga yang mengudara. Ngangkatnya Pau memang tadi jauh juga karena ada yang kepisah kan, ada yang Yeah. lagi setup. Ini Blazing Duet bagus banget ke belakang. Tapi memang in the end Livy-nya yang kena incaran ya. Mid lane ini sangat-sangat menjadi makanan empuk tentunya untuk EXP laner yang sangat punya potensi untuk nge-dive ke arah belakang. Yeah. Dan akhirnya kepisah perangnya, nunggu untuk hard guard selesai dan akhirnya Onyx bisa setidaknya membayar kerugian yang mereka alami. Oke, cuman masalahnya ntar IP juga harus masuk dengan timing yang bagus ya, karena kan dia pembawanya adalah sprint gitu loh. Ada beberapa hero yang emang bisa mengganggu juga loh. Ya, dari bahkan- dari Blazing Duet yang dia punya. Terutama untuk Angelis ya, sisi-sisi kecilnya gitu kayak Yeah. Energy Eruption. Yep. Ini kan lumayan bisa memberikan cancellation tentunya. Tapi dari Onyx mereka masih mencoba untuk memberikan setup dulu nih, memberikan perfect turtle count untuk save karena posisi yang sudah diambil dari Navilera juga ini cukup baik. Sementara dari DreamHack sepertinya Oke. tidak akan Nggak bisa. memberikan kontes ya, mereka akan mencari pertukaran yang lain. Gak bisa, terlalu sulit untuk mereka bisa mencapai ke area dari turtle tersebut. Tapi sepertinya di bagian bawah udah dikelaskan begitu saja dan dibiarkan. Tapi ternyata ada pergerakan. Hey, Yipi, hampir saja tadi. Seperti sinetron ya. Iya. Tipis. Kayak film-film gitu. Iya, Kayak film makanya. action gitu. 3, 2, 1 pas satunya udah berhasil tuh. Tapi memang sekarang juga kalau ngeliat dari segi build-nya ya, terutama untuk One One yang lagi naik daun banget nih Yeah. Kak, sebagai pakar One One. Enggak, padahal itu loh, dari pertumbuhan damage-nya itu dikurangin loh. Hey, ada tsunami slam dan berhasil mendapatkan Karate. Oke. Itu dia loh, pertumbuhan damage-nya itu dikurangin loh. Dikurangin 2 kalau nggak salah. Dikurangin 2 poin dari tiap pertumbuhan. Tapi tetap gak sih dengan ability dia yang bisa immune? Iya, tapi kalau dari keseluruhan dari overall yang dimiliki oleh One One dengan movementnya, Momennya. momennya tetap Build-nya juga kan sekarang udah nggak yang Trinity kan, lebih Iya. ke Husklow, Udah banyak ke banget. Windtalker, ya. lebih ke memang Tapi mencari kalau sustain. gue tetap dengan Trinity. Trinity ya, Iya, memang udah game terlalu play nyaman ya. udah dengan itu. Oh,
memang membuat nyaman sepertinya ya. Tapi mostly ya kalau kita ngeliat one akhir-akhir ini kan lebih ke yang memang hostile, lebih ke sustain nyari juga biar dia bisa mukul tanpa khawatir karena kan ini ketemu Farsi aja udah PR banget buat one. Balik lagi ya tergantung player mau gimana gitu. Tapi ya kayak ngeliat dari D-Max mereka bener-bener mengandalkan burst damage dari Day aja sih untuk bisa ngincar ini belakang terutama ya karena kalau misalkan siapapun yang mau ditabrak di lini paling depan ini DPS gak bakal bisa nge-instan juga gimana pergerakan dari Pojun dan juga Navilera yang pasti ini cukup tebal. Yap. Ini OTW Winter Crown kan setelah ini untuk IP bisa biar bisa blazing duet sambil Winter plus dia juga bisa nantinya nahan agar tidak terkena rembetan dari Crossbow Tank. Wah itu dia pergerakan dari Chamis, tidak bisa kabur terlalu maju kali ini. Oke, Luffy udah selesai dengan Blood Wings. Navilera udah punya Blade Armor juga. Ini dia jawaban untuk dua hero yang punya damage per second. Ya, tapi kayaknya ini si Chamis bakal jauh lebih sakit sih kalau mau nembakin ya. Karena DPS dengan jauh lebih cepat lagi. Damage per second pakai basic attack ya terutama juga. Oke, dan Lord sekarang sudah berhasil dikantongi oleh Onyx, akan langsung muncul nantinya juga di detik 13 ya 9:13. Tapi dari D-Max Girls mereka cukup tertahan nih. Bagaimana cara menjaga high ground mereka secara untuk clear cepatnya juga masih belum terlihat ya. Benar-benar harus diperhatikan bagaimana posisi karena hero-hero yang kayak terutama untuk Kimi ya yang memang menjaga jarak untuk di belakang ini sangat-sangat kena area of effect yang besar dari sosok Farsa. Dan dua player berjaga dulu di bagian tengah, bagian terdepan. Entah nanti akan ada satu pergerakan yang bisa mereka manfaatkan karena sejauh ini Navilera masih melihat dari kejauhan. Ada satu holy defense yang sudah menghilang. Dan ini dia, akan seperti apa lagi? Paul tadi lompat ke arah terdepan, tapi setidaknya ada satu Bestar yang udah berhasil langsung dihancurkan. Day akan bersiap untuk bisa maju dan juga menghalau bagaimana serangan yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx Pertiwi itu sendiri. Yipi dari kejauhan dan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu Bestar yang ada di bagian bawah. Pertempuran yang terpecah tepat di dalam area defense yang dimiliki oleh Dreamax Hill. Tapi setidaknya untuk sekarang Navilera perlu langsung bergabung dengan tersebut berserta dengan Yipi yang berhasil diamankan. Ada Blaze yang mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan dan juga mengejar ke arah Onyx. Ini Petrify yang on point banget sih dari tadi langsung connect ke arah 2 juga walaupun sebenarnya kayak ada pertanyaan apakah Angelanya mengeluarkan harga terlalu cepat tapi ternyata enggak. Itu ngebuat akhirnya ancang-ancang dari Onyx-nya agak sedikit ketahan dan akhirnya satu buah Petrify yang on point membuat dari D-Max Girls bukan cuma sekedar berhasil defense ya tapi mereka membawa pulang dua pemain. Nah di sini awalnya udah memang akhirnya ngebuat dari Pau-nya nahan dan mereka berkumpul kan di area situ. Keangkat memang satu pemain tapi sub itu dia. Petrify dua orang langsung kena tapi Bless berhasil diangkat. Navilera mencoba untuk bisa kabur, bisa kan Navilera diselamatkan dan tidak bisa. Tapi saya mendadak untuk maju dan berhasil mendapatkan kerajaan di satu poin kill dan ditambahkan dengan blessing dari Yipi. Satu poin kita tambah tapi Yipi masih ingin lebih dengan jarak yang begitu baik. Ada yang jelas masuk ke dalam tubuh dari Angelis. Yipi butuh bantuan. Oke, tapi Yipi hampir ya kalau nggak ada Battle Mirror rematch itu bisa menjadi notifikasi juga. Namun D-Max Girls mereka hanya menyisakan dua pemain saja. Apakah ini akan menjadi akhir karena Onyx? Harusnya mereka masih punya Super Wave Minion di arah mid dan juga bottom, tapi disiplin adalah kunci. Mereka memilih untuk yang pasti-pasti aja adalah menunggu Lord yang harusnya akan ter-enhance di menit yang ke-12 nantinya. Ya. Ini manggilnya kita nyebutnya apa? Bless Kitty ya? Bless Kitty. Bless Kitty. Oke. Bless Kitty. Oke, Trinity dari Yipi juga udah selesai dan Winter Crown juga tadi. Mungkin item terakhirnya menuju ke arah Malefic Gun. Bisa jadi. Biasanya. Oke, tapi untuk momentum kita nggak tahu dia mau nambahin juga ke si Albert kali. Mau nambahin bisa jadi kita nggak tahu. Si Albert juga boleh sih soalnya ada ini kan. Yuzong berhasil membanting satu player. Angelis tidak akan sanggup sepertinya untuk menerima dia sekarang. Buy one get one. Ada Lucy yang tertinggal sendiri tapi Lucy yang masih berusaha bisa menyelamatkan diri. Hanya saja udah ada Livia mencoba bisa mencapai. Akankah dikasih Savage? Karena sekarang dari minimum kita lihat ada pergerakan dari Savage kah? YP mengejar. It's time for the first Savage in MWI. Savage dari YP menutup juga game yang